Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 1A Pendidikan IPA. Saya, Rizka Salasiatari, dengan rekan-rekan saya, Adinda Anissa An-Nafilah, Nabila Aina Prawita, Leni Ilmiawati, dan Winda Afrida akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Kepada rekan pemateri yang bertugas, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik moderator, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Anissa Anafilah dengan NIM akhir 005. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lainnya. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, serta terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, iktikar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Poin yang kedua yaitu cara kepemilikan harta dalam Islam atau Al-Milkiyah. Al-Milkiyah ada 5. Yang pertama yaitu penunaian hak. Penunaian hak maksudnya adalah setiap muslim yang memiliki harta wajib untuk menyumbangkannya untuk zakat sesuai dengan aturan syara. Jadi tidak ditimbun untuk kemudian didiamkan dengan maksud disimpan atau memperkaya diri sendiri. Hal tersebut tidak dibenarkan. Yang kedua, pemanfaatan. Nabi Muhammad sendiri sangat amat memperhatikan pemanfaatan harta dalam Islam. Karena jika sampai terjadi mubazir atau penimbunan harta, hal tersebut sama saja dengan mendatangkan dosa dan akan mempersulit hisab saat di hari akhir kelak. Yang ketiga, tidak merugikan pihak lain. Sebagai pemilik harta yang banyak, sebaiknya kita tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Sebaik-baiknya harta adalah yang berguna bagi sesama, bukan justru mendatangkan mudarat. Jika sampai hal itu terjadi, maka sama halnya dengan meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kepemilikan secara sah. Hal ini bertujuan agar orang-orang tidak mendapatkan hartanya dari barang rampasan atau jarahan. Semuanya murni karena hasil kerja keras masing-masing. Dengan begini, tentunya pembagian juga tetap bermanfaat. Al-Quran sendiri sudah melarang semua harta didapatkan dengan cara kotor atau tidak sah, karena bisa menjadi sumber kerusakan. Dan cara yang terakhir yaitu penggunaan berimbang. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk benar-benar mempergunakan hartanya dengan imbang. Jangan sampai hanya berat sebelah atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mempergunakan harta dengan seimbang contohnya seperti zakat, sedekah, dan berbagi kepada sesamanya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak mempergunakan hartanya dengan seimbang. Sekian dari saya, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurhasana dengan NIM 006. Di sini saya akan membahas tentang cara pengelolaan dan mekanisme ekonomi secara Islam. Terlebih dahulu, di sini saya akan membahas cara pengelolaan. Ada beberapa cara pengelolaan kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu atau yang disebut dengan private property, di mana harta bendanya itu sudah diatasnamakan dengan satu orang nama saja. Yang kedua, ada kepemilikan umum atau yang disebut dengan public property, di mana harta bendanya itu dimiliki oleh bersama. Ada 3 jenis dalam kepemilikan umum di Islam. Yang pertama, ada fasilitas umum yang sudah dibuatkan oleh pemerintah dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ada kekayaan yang terlarang bagi individu seperti laut, teluk, maupun yang lainnya. Yang ketiga, ada barang tambang di mana tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin dari pihak tertentu. Yang kedua, ada kepemilikan negara. Harta benda tersebut tidak bisa diberikan tanpa izin atau syarat yang sudah diberlakukan. Selanjutnya, saya akan membahas mekanisme sistem ekonomi dalam Islam. Apa itu mekanisme Islam? Mekanisme Islam merupakan aktivitas yang bersifat produktif dan hanya berupa pengembangan harta saja, atau yang disebut dengan tanmiyatul mal.
Dalam mekanisme Islam sendiri terdapat dua macam mekanisme. Yang pertama, ada mekanisme ekonomi. Di dalam mekanisme ekonomi ini terdiri dari beberapa macam seperti bekerja. Bekerja merupakan bagian dari sistem ekonomi. Mengapa? Karena di dalam pekerjaan ini kita bisa dapat membuka kesempatan yang luas. Yang kedua ada investasi. Investasi ini untuk pengembangan harta. Yang ketiga, jangan berani untuk menimbun harta seperti emas, perak maupun yang lainnya. Yang keempat, tidak dianjurkan untuk melakukan perdagangan bisnis di daerah itu-itu saja. Yang kelima, larangan untuk tidak melakukan kecurangan atau monopoli. Dan yang terakhir, larangan untuk tidak berbuat tindakan haram seperti riba, judi, maupun yang lainnya. Selanjutnya, ada mekanisme non-ekonomi. Dalam mekanisme non-ekonomi ini, tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan bersumber dari pemberian seseorang umat muslim, seperti sedekah, zakat, warisan, dan lain-lain. Contoh mekanisme non-ekonomi: pemberian harta negara kepada warganya, pemberian zakat oleh muzaki kepada mustahi, pemberian infak wakaf kepada orang terbatas ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nabila Aina Prawita dengan NIM 007 akan menyampaikan materi tentang perekonomian Islam. Dalam Islam terdapat paradigma yang bertujuan untuk memetakan semua masalah yang terjadi di lapangan untuk mencapai sumber yang lebih valid. Dengan begitu dibuatlah poin-poin agar semua bisa menganut satu aturan tanpa membeda-bedakan untuk mencapai yang pertama, membina pasaran etika di mana semua memiliki persaingan kerjasama. Yang kedua, keperluan-keperluan asa dan mewah orang atau perseorangan dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan ganjaran pada pelakunya atas risiko juga kerugian. Yang keempat, membagikan harta secara adil antara kegunaan impulsif serta pribadi. Yang kelima, memainkan peran yang jelas terhadap pengawasannya. Kemudian kelebihan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, terdapat moral dan etika. Karena dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini, penggunaannya secara tidak langsung dihadapkan pada serangkaian moral dan etika. Hal ini karena Islam mengajarkan proses konsumsi yang tidak hanya mementingkan pada aspek kepuasan materi saja, tapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelebihan sistem ekonomi Islam yang kedua yaitu proses distribusi yang berdasarkan pada keadilan. Sistem ekonomi Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu asas utama yang wajib dipatuhi. Islam memberikan batasan-batasan dalam distribusi fungsional agar tercipta kestabilan dalam suatu kesejahteraan ekonomi. Saya Leni Ilmiawati dengan NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Pengertian ekonomi Islam dan kesejahteraan umat sendiri merupakan definisi berbagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu sendiri akan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan lingkungan dan waktu atau zamannya. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep kesejahteraan dalam Islam. Kesejahteraan sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan pengertian dari rasa aman, sentosa, makmur, selamat, dan dalam keadaan sehat. Bisa juga diberikan arti terbebasnya seseorang disebut dari jeratan kemiskinan, rasa takut, atau kebodohan, sehingga hidup lebih tentram. Yang kedua, memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagai umat Islam, tentunya Anda percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Dengan mengikuti semua peraturan sistem perekonomian dalam Islam, Allah menjamin umatnya dengan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, kedamaian dan kerukunan. Jika dilihat dari kandungan dari semua peraturan di atas, sudah terlihat jika aspek ajaran Islam selalu melibatkan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah saja tidak cukup, Anda harus memperbagus juga hubungan dengan sesama manusia. Yang keempat, sistem ekonomi Islam Taqiyuddin An-Nabhani. Bagi beberapa orang mungkin masih merasa asing dengan istilah sistem ekonomi Islam dari Taqiyuddin An-Nabhani.
Beliau adalah seorang ulama, politikus, dan juga tokoh berpengaruh dari Palestina. Beliau memiliki kecerdasan dalam setiap karyanya, termasuk prinsip ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, beliau memprioritaskan hartanya harus dikonsumsi habis dalam jalan kebaikan dan bermanfaat bagi sesama, seperti membelanjakannya di jalan sedekah maupun zakat, serta membayar hak dari semua benda seperti pakaian, mobil, dan semacamnya. Konsep Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemanfaatan kepemilikan yang dihalalkan. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, pengeluaran harta juga bisa dilakukan secara daulah Islamiyah, yakni kondisi di mana mengharuskan sebuah negara melakukan tugas-tugas wajib saat banyak rakyatnya yang menderita kelaparan. Yang kedua, pemanfaatan kepemilikan yang dilarang. Pemanfaatan ini ada anjuran larangan dalam Islam karena tidak memanfaatkan harta dengan baik dan benar, hanya foya-foya saja atau pikir kepada sesama. Tidak adanya pengembangan karena hanya digunakan untuk tindakan kezaliman saja. Selanjutnya, saya Rizka Salasiathani dengan NIM 017, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam dan bentuk kerjasamanya. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, di antaranya yaitu yang pertama adalah memberi ruang kepada negara dan pemerintah, yang kedua adalah melarang praktik riba, yang ketiga adalah tidak melakukan penimbunan atau ikhtiar, yang keempat adalah memiliki tanggung jawab sosial, yang kelima adalah menerapkan sistem bagi hasil, yang keenam adalah kebebasan ekonomi yang teratur, yang ketujuh adalah tidak melakukan monopoli, dan yang kedelapan adalah memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama yang ada dalam ekonomi Islam. Terdapat beberapa bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam seperti mudharabah, musyarakah, al-muza'arah, dan al-muzaqah. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah merupakan kerjasama di antara dua pihak yang mana modal usahanya 100% berasal dari pemilik modal, pihak lain yang bertindak sebagai pengelola usaha. Jika usahanya kemudian mendatangkan keuntungan, maka harus dibagi rata sesuai yang telah disepakati sebelum kerjasama dilakukan. Tetapi jika terjadi kerugian, maka yang akan bertanggung jawab adalah pemilik modal. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah merupakan suatu kerjasama di mana modal usaha diperoleh dari setiap pihak. Bentuk ini sendiri lebih mudah dipraktikkan karena bentuk ini merupakan untung dan rugi yang terjadi kemudian dihadapi bersama-sama dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Nah, biasanya perjanjian tersebut ada di awal kesepakatan. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang ketiga yaitu al-muza'arah, yaitu suatu kerjasama di antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut. Nah, pemilik lahan kemudian menyiapkan lahan dan benih untuk ditanami dan dirawat. Nantinya, hasil panen kemudian akan dibagi di antara keduanya dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Nah, bentuk kerjasama ekonomi Islam yang keempat yaitu al-muzaqah. Nah, al-muzaqah ini merupakan suatu kerjasama di mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab dalam memelihara tanaman yang sudah ditanam. Al-muzaqah sendiri berasal dari kata as-saqah yang bermakna pepohonan penduduk Hijaz yang membutuhkan penyiraman dari sumur-sumur. Karenanya kemudian diberi nama musaqah atau dapat juga berarti pengairan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winda Afrida dengan NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Sebuah keadilan pada masyarakat tidak dapat dicapai tanpa adanya pertimbangan perilaku pada masyarakat tersebut. Maka dari itu, Islam membimbing agar manusia tidak egois terhadap diri sendiri dan peduli kepada orang lain.
Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip ekonomi konvensional. Pada ekonomi konvensional, cenderung menjunjung tinggi kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Sedangkan pada ekonomi syariah, penerapannya yaitu berdasarkan nilai-nilai Islam. Dari penerapan ekonomi syariah tersebut, maka akan menciptakan kesejahteraan bagi kebanyakan orang. Berbeda jika diterapkan ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip pembiayaan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam yaitu dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, sistem ekonomi Islam menekankan pada kegiatan yang bersifat sementara, sedangkan pada sistem keuangan konvensional, harga sumber daya keuangan atau bunga itu menjadi fokus utamanya. Pada sistem ekonomi Islam, pertumbuhan penghasilan harus disertai juga dengan peningkatan kegiatan ekonomi yang produktif, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Dua aspek tersebut yang menjadi perbedaan menonjol pada sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. Kemudian dari perbedaan tersebut kemudian berkembang ketentuan lebih jauh termasuk soal akad dan transaksi dan aspek-aspek yang lainnya. Kemudian untuk penerapan ekonomi Islam di Indonesia yaitu dimulai dari pemikiran fikih muamalah yang diterapkan dan dikembangkan oleh para ulama, kemudian diadaptasi dalam bentuk fatwa-fatwa yang dikembangkan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional, yang ini telah menjadi panduan praktis bagi publik dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Sampai saat ini semakin banyak sekali buku-buku yang membahas antara relasi ekonomi modern dengan relasi ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah sendiri tidak hanya identik dengan bank syariah, akan tetapi juga menyangkut ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik, sampai dengan ekonomi pembangunan. Sedangkan pada tataran praktis, perkembangan lembaga keuangan publik syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan pada forum Google Meet nanti. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.